Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wilala. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pengalaman Magang, Efikasi Diri, dan Kompetensi Terhadap Kesiapan Kerja Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Yang saya hormati Ibu Solika selaku dosen pembimbing pertama saya, dan yang saya hormati Bapak Christian Wiradendiwolor selaku dosen pembimbing skripsi kedua saya. Jadi next. Baik, di sini ada beberapa pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama mengenai pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, dan yang terakhir mengenai metode penelitian. Baik. Di era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, lulusan perguruan tinggi menghadapi tantangan besar saat memasuki dunia kerja. Oleh karena itu, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab besar dalam mempersiapkan lulusan agar siap bekerja. Namun, di balik peran penting pendidikan, terdapat permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia, yaitu pengangguran. Nah, fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengangguran di Indonesia adalah lulusan sarjana. Temuan ini membuat lulusan sarjana dianggap sebagai salah satu penyebab tingginya tingkat pengangguran di negara ini. Pernyataan tersebut didukung oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Tingkat pengangguran terbuka untuk lulusan perguruan tinggi mencapai 5,18% pada tahun 2023. Tentunya hal ini dapat membuat sarjana baru cemas dan takut gagal karena harus bersaing tidak hanya dengan pencari kerja seangkatan, tetapi juga dalam pencari kerja dari tahun-tahun sebelumnya. Masalah mengenai pengangguran pada lulusan baru ini terjadi karena ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh lulusan dengan kebutuhan pasar, serta kurangnya kualitas pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja bagi para lulusan baru. Dalam situasi ini, kesiapan kerja menjadi faktor penting untuk memastikan transisi yang mulus dari dunia pendidikan ke dunia profesional. Mahasiswa yang akan menjadi calon tenaga kerja harus mempersiapkan diri dengan keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan di dunia kerja. Oleh karena itu, mahasiswa perlu mengembangkan keterampilan dan kemampuan yang dimilikinya. Kesiapan kerja merupakan konstruksi multifaset yang mencakup berbagai faktor, mulai dari kesiapan fisik dan mental, hingga kepemilikan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang relevan. Nah, untuk memenuhi tantangan dalam meningkatkan kesiapan kerja mahasiswa, banyak sekali nih universitas yang mengembangkan strategi untuk menanamkan kemampuan kerja dalam setiap kurikulum, termasuk pengembangan modul kemampuan kerja, memasukkan kesiapan kerja pada seluruh program atau kurikulum, pembelajaran berbasis masalah dan pekerjaan, identifikasi keterampilan, serta audit kurikulum. Universitas Negeri Jakarta mewajibkan praktik kerja lapangan atau PKL sebagai syarat kelulusan untuk meningkatkan kesiapan kerja mahasiswa, yang merupakan salah satu prioritas utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam upaya tersebut, UNJ telah mengimplementasikan berbagai program, termasuk termasuk magang dan studi independen bersertifikat atau MSIB, yang merupakan bagian dari program kampus mereka. Nah, tentunya melalui program ini, UNJ membekali mahasiswa dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap melalui pendidikan di dalam maupun di luar kampus. Program ini memberikan mahasiswa kesempatan untuk memperoleh pengalaman langsung di dunia kerja, yang diharapkan dapat memperkuat kesiapan mereka untuk memasuki dunia kerja. Bisa di next. Penelitian yang dilakukan oleh Nurlela tahun 2021 menunjukkan bahwa pengalaman magang mempengaruhi kesiapan kerja. Nah, magang dianggap sebagai salah satu cara efektif untuk mengintegrasikan teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktik di lapangan. Menurut Paul Enswell menegaskan bahwa refleksi dan evaluasi adalah elemen kunci dalam pembelajaran untuk mengembangkan employability karena
dapat memperkuat aspek psikologis mahasiswa yang penting bagi kesiapan kerja mereka. Salah satunya komponen pengalaman, merupakan komponen yang sangat penting dalam membentuk kesiapan kerja. Mahasiswa harus diberi kesempatan untuk merefleksikan dan mengevaluasi pembelajaran yang telah dilakukan. Karena dengan refleksi, mahasiswa dapat mengevaluasi dan membuat pengalaman menjadi lebih berarti. Jika pengalaman kerja atau experience dikembangkan dengan baik, mahasiswa akan lebih percaya terhadap kemampuan mereka, yang bisa disebut self-efficacy. Sebaliknya, jika pengalaman kerja ini rendah, maka kepercayaan diri mahasiswa juga akan menurun, yang akhirnya berdampak pada kesiapan mereka dalam menghadapi dunia kerja. Menurut Bandura tahun 2009, efikasi diri yang tinggi dapat meningkatkan motivasi, usaha, dan ketekunan individu dalam menghadapi tantangan, termasuk dalam konteks pekerjaan. Penelitian yang dilakukan oleh Herlina menunjukkan bahwa efikasi diri mempengaruhi kesiapan kerja. Mahasiswa dengan efikasi diri yang tinggi cenderung lebih percaya diri dalam mengejar dan mencapai tujuan karir mereka, serta lebih adaptif dalam menghadapi perubahan dan tekanan di tempat kerja. Nah, tentunya hal ini mendukung pandangan bahwa efikasi diri merupakan salah satu faktor penting dalam membangun kesiapan kerja yang lebih kuat. Ketika individu memiliki keyakinan tinggi terhadap kemampuannya, mereka lebih siap menghadapi berbagai tantangan dalam dunia kerja. Skala keterampilan kesiapan kerja didasarkan pada kompetensi yang digariskan oleh pemberi kerja pada lulusan kerja dan lulusan, seperti komunikasi lisan dan tertulis, disiplin diri, manajemen waktu, keterampilan interpersonal, dan kerja tim, keterampilan memecahkan masalah, dan etika kerja yang positif. Kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki seseorang juga sangat berpengaruh terhadap kesiapan kerja. Semakin tinggi kompetensi mahasiswa, maka semakin meningkat kesiapan mereka dalam menghadapi dunia kerja. Sebaliknya, semakin rendah kompetensi mahasiswa, maka semakin menurun kesiapan mereka dalam menghadapi dunia kerja. Penelitian yang dilakukan oleh Kapanak tahun 2015 telah mengamati bahwa lulusan yang siap bekerja dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan lebih siap untuk transisi yang lancar menuju pekerjaan pasca kelulusan dan kesuksesan karir jangka panjang. Kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri akan meningkatkan peluang mahasiswa untuk diterima bekerja dan berkontribusi secara efektif di tempat kerja. Nah, dengan memiliki kompetensi yang kuat, individu lebih siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam karir mereka. Tentunya ini juga mendukung pandangan bahwa pentingnya kompetensi dalam membentuk kesiapan kerja untuk individu memasuki dunia kerja. Jadi next. Nah, berdasarkan faktor kesiapan kerja yang tadi sudah saya jelaskan, mahasiswa Universitas Jakarta menghadapi permasalahan terkait dengan kesiapan kerja. Menurut mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, masalah tersebut disebabkan oleh proses pembelajaran yang terlalu berorientasi pada teori dibandingkan praktik, yang berdampak pada kurangnya rasa percaya diri pada kemampuan mereka untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik, sehingga mereka cenderung ragu atau pasif dalam mengambil keputusan, serta adanya keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Baik. Permasalahan kurangnya ketidaksiapan kerja tersebut didukung oleh hasil prariset yang disebarkan kepada 100 mahasiswa Universitas Negeri Jakarta untuk mengetahui penyebab ketidaksiapan kerja mahasiswa. Kita bisa dapat lihat teman-teman di sini ada beberapa tabel-tabel yang ada di bawah ini. Tabel yang pertama mengenai prariset pengalaman magang pada mahasiswa UNJ. Nah, sebanyak 65% responden menilai bahwa pengalaman magang mereka kurang efektif dalam mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja. Ketidakefektifan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, mahasiswa kesulitan menerapkan teori di perkuliahan ke dalam dunia kerja karena ketidakrelevanan antara bidang magang
dan jurusan studi, serta tugas magang yang terlalu sederhana dan administratif. Yang kedua, kurangnya dukungan dan bimbingan dari pembimbing atau atasan, menghambat adaptasi mahasiswa terhadap budaya kerja yang berbeda, terutama karena minimnya arahan dan kesempatan menghadapi situasi baru. Yang ketiga, mahasiswa merasa bahwa tugas magang yang administratif dan kurang menantang menghambat pengembangan keterampilan berpikir kritis mereka karena kurangnya kesempatan untuk membuat keputusan yang kompleks dan menggunakan data. Yang keempat, minimnya bimbingan dari atasan membuat mahasiswa kurang memahami peran dan tanggung jawab profesional karena mereka tidak terlibat dalam tugas yang mempresentasikan pekerjaan di bidang mereka serta memiliki sedikit kesempatan untuk mengambil keputusan. Dan yang terakhir, pengalaman magang yang kurang relevan dengan tuntutan dunia kerja profesional membuat mereka merasa tidak siap dan kurang percaya diri, terutama dalam hal kompetensi teknis, komunikasi, dan kerja sama tim. Akibatnya, mahasiswa kurang memiliki kesempatan untuk menerapkan teori perkuliahan dalam situasi kerja nyata. Permasalahan lain muncul terkait dengan efikasi diri. Wawancara dan mahasiswa UNJ menunjukkan rendahnya efikasi diri mahasiswa ditandai dengan kesulitan membangun kepercayaan diri. Hal ini disebabkan oleh kurangnya contoh role model yang relevan dan minimnya dorongan serta saran untuk menghadapi tantangan dunia kerja. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil prariset efikasi diri yang disebarkan kepada 100 mahasiswa UNJ untuk mengetahui penyebab ketidaksiapan kerja. Nah, berdasarkan tabel 1.2, sebanyak 61,22% responden menilai bahwa efikasi diri mereka masih rendah dalam mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja. Nah, rendahnya efikasi diri ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama, kurangnya dukungan, bimbingan, dan kesempatan untuk belajar dari kesalahan, membuat mahasiswa merasa kurang siap dan kurang percaya diri dengan kemampuan mereka. Yang kedua, tekanan akademik yang tinggi menyebabkan mereka kesulitan mengelola stres. Yang ketiga, tugas magang yang monoton dan kurang menantang tidak memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja, yang membuat mereka merasa kurang percaya diri. Yang keempat, kurangnya dukungan dari pembimbing atau atasan di magang, membuat mereka kesulitan beradaptasi dalam budaya kerja. Dan yang terakhir, tidak adanya role model yang relevan membuat mereka merasa ragu dengan kemampuan diri mereka. Akibatnya mereka merasa tidak siap dan kurang percaya diri dalam menghadapi tantangan dunia kerja. Permasalahan lain muncul terkait kompetensi. Wawancara dengan mahasiswa UNJ menunjukkan rendahnya kompetensi yang dimiliki mahasiswa, ditandai dengan keterbatasan kemampuan mereka. Nah, hal ini disebabkan kurangnya kesempatan menggunakan teknologi terkini, pembelajaran yang lebih fokus pada teori daripada praktik, serta minimnya pengalaman dalam berpikir kritis dan manajemen waktu yang menghambat penyelesaian tugas. Pernyataan ini didukung oleh hasil prariset kompetensi yang disebarkan kepada 100 mahasiswa UNJ. Berdasarkan tabel 1.3, sebanyak 62,6% responden menilai bahwa kompetensi mahasiswa dalam menghadapi tuntutan dunia kerja masih rendah. Rendahnya kompetensi ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama, mahasiswa jarang mendapat kesempatan untuk belajar dan menggunakan teknologi terkini selama studi atau magang, yang menghambat kemampuan mereka dalam menguasai teknologi yang dibutuhkan di dunia kerja. Yang kedua, pengembangan keterampilan teknis dan interpersonal yang seharusnya mendapat perhatian lebih dari mentor itu juga terbatas, sehingga mahasiswa kesulitan mengembangkan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja. Yang ketiga, kurangnya latihan berbasis kasus nyata membuat mahasiswa kesulitan dalam berpikir kritis dan analitis, yang sangat penting untuk menyelesaikan masalah di dunia kerja. Dan yang terakhir, tekanan untuk menyelesaikan banyak pekerjaan sekaligus membuat mereka kehilangan fokus, sehingga tugas-tugas menjadi tidak selesai dengan baik. Akibatnya, kualitas pekerjaan menurun dan mereka merasa terbebani, yang dapat mempengaruhi kinerja mereka di dunia kerja.
Nah, dari hasil riset ini terlihat bahwa masih terdapat gap antara harapan dan kenyataan mengenai kesiapan kerja mahasiswa UNJ. Meskipun sebagian besar mahasiswa merasa mendapatkan manfaat dari program magang dan memiliki efikasi diri serta kompetensi yang memadai, masih ada sejumlah mahasiswa yang merasa belum siap sepenuhnya untuk memasuki dunia kerja. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi lebih mendalam terhadap bagaimana pengalaman magang, efikasi diri, kompetensi, berkontribusi terhadap kesiapan kerja mahasiswa. Jadi next. Baik, di sini ada pertanyaan mengenai penelitian saya. Berdasarkan latar belakang yang terdapat pada pembahasan di atas, berdasarkan pembahasan yang tadi saya bahas, maka dibuat pertanyaan sebagai ikut. Yang pertama, bagaimana gambaran tentang pengalaman magang, efikasi diri, kompetensi, dan kesiapan kerja mahasiswa Universitas Negeri Jakarta? Yang kedua, apakah pengalaman magang memiliki pengaruh positif secara langsung dan signifikan terhadap kesiapan kerja mahasiswa Universitas Negeri Jakarta? Yang ketiga, apakah efikasi diri memberikan pengaruh positif secara langsung dan signifikan terhadap kesiapan kerja mahasiswa Universitas Negeri Jakarta? Dan yang keempat, apakah kompetensi memiliki pengaruh positif secara langsung dan signifikan terhadap kesiapan kerja mahasiswa Universitas Negeri Jakarta? Sini. Nah, adapun tujuan pada penelitian ini, yang pertama, untuk mengetahui gambaran tentang pengalaman magang, efikasi diri, kompetensi, dan kesiapan kerja mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh positif secara langsung dan signifikan pengalaman magang terhadap kesiapan kerja mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh positif secara langsung dan signifikan efikasi diri terhadap kesiapan kerja mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh positif secara langsung dan signifikan kompetensi terhadap kesiapan kerja mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Sedini. Nah, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diambil dalam penelitian ini yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur di bidang manajemen pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, khususnya dalam konteks kesiapan kerja mahasiswa. Hasilnya dapat memberikan bukti empiris yang mendukung teori-teori terkait pengaruh pengalaman magang, efikasi diri, dan kompetensi terhadap kesiapan kerja. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan kerja mahasiswa. Yang kedua, manfaat praktis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada mahasiswa Universitas Negeri Jakarta memahami pentingnya pengalaman magang, efikasi diri, dan kompetensi dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja, serta membantu universitas meningkatkan program pengembangan karir yang lebih efektif. Di next. Adapun kebaruan dari penelitian ini. Nah, berbagai riset dan penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek yang berkaitan dengan variabel yang diteliti oleh saya, seperti pengalaman magang, efikasi diri, dan kompetensi terhadap kesiapan kerja mahasiswa. Namun jarang ditemukan penelitian yang secara komprehensif mengintegrasikan ketiga variabel tersebut dalam satu studi terpadu. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan tiga variabel utama, yaitu pengalaman magang, efikasi diri, dan kompetensi dalam satu analisis holistik untuk menilai kesiapan kerja mahasiswa secara menyeluruh. Selain itu, penelitian ini juga memiliki kebaharuan pada subjek penelitian, yaitu mahasiswa tingkat akhir Universitas Negeri Jakarta yang belum menjadi fokus utama dalam penelitian sebelumnya. Nah, pendekatan ini memberikan perspektif baru dan memahami berbagai faktor yang mempengaruhi kesiapan kerja mahasiswa. Di next. Nah, di sini ada teori pendukung. Yang pertama, definisi dari kesiapan kerja.
Menurut Paul Answell tahun 2007, kesiapan kerja adalah kepemilikan seperangkat keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan atribut pribadi yang membuat seseorang lebih cenderung memilih dan mengamankan pekerjaan di mana mereka bisa merasa puas dan sukses. Sedangkan menurut Cabello, tahun 2011, kesiapan kerja atau work readiness adalah refleksi dari keyakinan individu terhadap kesiapan mereka untuk memulai karir setelah lulus. Menurut Kavan dan Carter tahun 2018, kesiapan kerja merupakan suatu kemampuan yang menunjukkan adanya koordinasi antara faktor-faktor yang mempengaruhi yang harus dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan, yaitu dapat bekerja segera setelah menyelesaikan jenjang pendidikan yang diikutinya tanpa memerlukan penyesuaian yang memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, berdasarkan eh, pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa kesiapan kerja merupakan refleksi dari keyakinan individu terhadap kesiapan mereka memasuki dunia kerja setelah lulus. Mahasiswa dapat dikatakan siap bekerja apabila mereka memiliki keyakinan terhadap keterampilan teknis dan interpersonal yang sesuai dengan persyaratan pekerjaan, mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja yang dinamis, memiliki sikap profesional, serta didukung oleh pengalaman praktis seperti magang. Nah, kesiapan ini memungkinkan mereka untuk memasuki dunia kerja tanpa memerlukan waktu penyesuaian yang lama. Lalu selanjutnya pengalaman magang. Menurut Zaviotis dalam Kapareliotis tahun 2019, magang merupakan kegiatan kerja praktikal yang dilaksanakan dalam kurun waktu yang relatif singkat, di mana mahasiswa dilatih dan diberikan pengalaman pada suatu bidang karir yang sesuai dengan minat mereka. Nah, masih di dalam jurnal yang sama, menurut Howry di dalam Capreoliotis tahun 2019, magang adalah program yang memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk menguji kemampuan, keyakinan, dan sikap mereka yang berkaitan dengan tugas-tugas pekerjaan atau jalur karir tertentu. Menurut Della Rosario dan Della Cruz, tahun 2022, magang dapat didefinisikan sebagai program pengalaman kerja sementara yang biasanya dilakukan oleh mahasiswa yang memungkinkan mereka memperoleh pengalaman praktis dalam lingkungan profesional dan mengembangkan keterampilan penting untuk karir masa depan mereka. Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengalaman magang merupakan proses pembelajaran praktis yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan teori, mengembangkan keterampilan, memahami dunia kerja, dan meningkatkan kesiapan mereka menghadapi karir profesional. Jadi next. Sebelumnya, sebelumnya. Selanjutnya, definisi aplikasi diri. Menurut Wen, tahun 2020, aplikasi diri merupakan sebuah konsep mendasar dalam teori kognitif sosial. Telah dipelajari secara ekstensif dalam konteks pengembangan karir dan kesiapan kerja. Nah, teori ini tuh menyatakan bahwa keyakinan individu tentang kemampuan mereka sendiri untuk berhasil melakukan tugas atau mencapai hasil yang diinginkan dapat berdampak signifikan terhadap perilaku dan hasil terkait karir mereka. Tentunya sejalan dengan pendapat tersebut menurut Rini dalam Pratiwi tahun 2023, efikasi diri sebagai keyakinan individu terhadap kemampuan dirinya untuk memotivasi diri dan menggunakan kemampuan kognitif yang kemudian diwujudkan melalui tindakan dengan tujuan berhasil dalam suatu tugas tertentu. Teori yang dikemukakan oleh Bandura dalam Nugroho tahun 2020, pendapat tersebut mendefinisikan efikasi diri sebagai suatu keyakinan seseorang terhadap kemampuan dirinya untuk memperjuangkan target yang telah ditentukan untuk masa depan dapat tercapai. Selanjutnya, kompetensi. Menurut Setiawan dan Sudja tahun 2021, kompetensi merupakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, atau karakteristik pribadi individu yang mempengaruhi secara langsung kinerja pekerjaan. Menurut Suarta tahun 2021, kompetensi mencakup penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang membekali lulusan untuk berkontribusi secara produktif terhadap tujuan organisasi.
Menurut Edison dalam Saputra tahun 2023, kompetensi adalah kemampuan individu dalam melaksanakan suatu pekerjaan dengan benar dan mempunyai keunggulan berdasarkan hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan kemampuan yang terintegrasi dari pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang dimiliki seseorang, yang memungkinkan mereka untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan efektif sesuai dengan standar tertentu. Kompetensi mencerminkan kapabilitas seseorang untuk tidak hanya mengetahui atau memahami sesuatu, tetapi juga menerapkannya dalam situasi nyata untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi next. Selanjutnya, kerangka teori dan pengembangan hipotesis. Bisa dapat dilihat di sini ada gambar kerangka penelitian saya, yaitu untuk X1, X2, dan X3. X1-nya pengalaman magang, X2 edukasi diri, X3-nya kompetensi, dan variabelnya kesiapan kerja. Penelitian terdahulu yang mendukung hipotesis pengaruh pengalaman magang terhadap kesiapan kerja adalah penelitian yang dilakukan oleh Kapareliotis tahun 2019, Gohae tahun 2020, Pambajeng dan Sumartik tahun 2022, Chunha tahun 2023, Yuni tahun 2023, dan Putri dan Meiju tahun 2024. Penelitian yang mendukung hipotesis pengaruh efikasi diri terhadap kesiapan kerja adalah penelitian yang dilakukan oleh Nasution tahun 2022, Andina tahun 2023, dan Gunawan tahun 2020. Selanjutnya, penelitian terdahulu yang mendukung hipotesis pengaruh kompetensi terhadap kesiapan kerja, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Rini tahun 2023, Sari dan Rini tahun 2023, Mustikawanto tahun 2019, Utami dan Raharjo tahun 2020. Jadi next. Penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memulai tahapan awal pada bulan September tahun 2024 dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada keperwakilan mahasiswa tingkat akhir Universitas Negeri Jakarta untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan yang terjadi di kalangan mahasiswa, khususnya mengenai pengalaman magang, efikasi diri, dan kompetensi mereka. Langkah ini dilakukan untuk memastikan diperolehnya data yang akurat dan relevan untuk mendukung penelitian lebih lanjut. Penelitian ini dilakukan di Universitas Negeri Jakarta dengan objek mahasiswa tingkat akhir yang telah melaksanakan magang. Peneliti memilih mahasiswa tingkat akhir karena menemukan keresahan mereka terkait kesiapan memasuki dunia kerja. Desain penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif sebagai model penelitian dan menggunakan metode survei dengan data yang diambil berupa data primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti, yakni data yang didapatkan melalui kuesioner yang nantinya akan peneliti sebarkan melalui Google Form. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang telah melaksanakan magang. Penelitian ini menggunakan infinite population atau populasi tak terhingga, karena jumlah mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta tidak diketahui oleh peneliti secara pasti jumlahnya. Infinite population adalah populasi yang ukurannya tidak dapat dihitung. Jumlah populasi ini tidak diketahui secara pasti, sehingga peneliti akan mengambil sampel berdasarkan kriteria tertentu untuk memperoleh data yang relevan. Teknik pengumpulan sampel ini menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan rumus dari Hare tahun 2014. Jadi melalui perhitungan berdasarkan rumus tersebut, didapat jumlah sampel dari penelitian ini adalah sebesar 180 sampel. Bisa di next. Selanjutnya ada pengembangan instrumen. Dari variabel kesiapan kerja diukur dengan menggunakan 3 dimensi. Yang pertama ada pengetahuan dan pemahaman.
yang meliputi indikator pemahaman terhadap konsep dan teori yang relevan, pengetahuan teknis dalam bidang spesifik, dan kemampuan untuk menghubungkan teori dengan praktik. Yang kedua, keterampilan yang meliputi indikator yang pertama keterampilan praktis, keterampilan interpersonal, dan yang terakhir keterampilan adaptasi. Yang ketiga, sikap dan nilai yang meliputi sikap positif terhadap pekerjaan, etos kerja yang kuat, dan kepatuhan terhadap etika profesional. Variabel pengalaman magang diukur dengan menggunakan dimensi pengalaman praktis yang pertama, yang meliputi beberapa indikator, yaitu ada penerapan pengetahuan akademis, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan kerja, dan kesiapan menghadapi tantangan kerja nyata. Yang kedua, pengembangan keterampilan, yang meliputi indikator yang pertama, pengembangan keterampilan teknis, pengembangan keterampilan komunikasi, dan peningkatan keterampilan berpikir kritis. Dan yang terakhir, pembentukan identitas profesional, yang meliputi indikator pemahaman tentang peran profesional, peningkatan kepercayaan diri profesional, dan pengembangan etika nilai profesional. Selanjutnya, efikasi diri. Variabel efikasi diri diukur dengan menggunakan 3 dimensi. Yang pertama, pengalaman penguasaan, yang meliputi indikator keberhasilan masa lalu, pembelajaran dari kegagalan, dan keterlibatan aktif. Yang kedua, permodelan sosial, yang meliputi indikator observasi perilaku, permodelan dalam konteks sosial, dan proses peniruan atau imitasi. Yang ketiga, persuasi sosial, yang meliputi indikator dorongan positif, penguatan keyakinan diri, dan pembinaan dan dukungan emosional. Dan yang terakhir, variabel kompetensi. Variabel kompetensi diukur dengan menggunakan 3 dimensi. Yang pertama, dimensi dari kompetensi teknis, yang meliputi indikator yang pertama penguasaan alat dan teknologi yang relevan, yang kedua kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah teknis, dan yang ketiga adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Yang kedua, dimensi kompetensi kognitif, yang meliputi indikator kemampuan berpikir kritis dan analitis, pengambilan keputusan yang tepat, dan keterampilan belajar dan memahami informasi baru. Dan yang terakhir, dimensi kompetensi manajemen diri, yang meliputi indikator kemampuan menetapkan dan mencapai tujuan, pengaturan waktu yang efektif, dan kedisiplinan dan tanggung jawab. Jadi next. Untuk teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan penelitian. Nah, dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penyebaran kuesioner atau angket menggunakan Google Form kepada mahasiswa tingkat akhir Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya, teknik analisis data. Nah, teknik analisis data pada penelitian ini, peneliti menggunakan Structural Equation Modeling atau SEM dengan metode Vartiales Square atau PLS menggunakan software Smart PLS versi 4. Nah, PLS ini merupakan salah satu metode penyelesaian Structural Equation Modeling sehingga dikenal dengan istilah PLS SEM. Ada beberapa yang akan saya uji. Yang pertama, outer model. Outer model merupakan pengujian keterkaitan antara variabel konstruk indikator dalam variabel latennya. Analisis dari outer model menghasilkan nilai yang digunakan untuk menganalisis uji validitas reliabilitas. Untuk uji validitas, mengukur sejauh mana dataset yang dikumpulkan atau dianalisis mencakup informasi aktual. Nah, dalam analisis Structural Equation Modeling atau SEM, validitas memberikan bukti bahwa hasil yang diinterpretasikan dengan akurat. Dalam penelitian ini dilakukan 2 jenis validitas, yaitu validitas konvergen dan validitas diskriminan. Validitas konvergen dicapai ketika semua item dalam model pengukuran signifikan secara statistik. Validitas ini juga dapat diverifikasi melalui Average Variance Extracted atau AV. Nilai AV harus lebih besar atau sama dengan 0,5 mencapai validitas. Sedangkan validitas diskriminan dicapai ketika model pengukuran bebas dari item yang berlebihan. Persyaratan lain untuk validitas diskriminan adalah korelasi antara setiap pasangan konstruk eksogen laten harus kurang dari 0,85. Selain itu, akar pangkat 2 dari AV
untuk konstruk harus lebih tinggi dari korelasi antara masing-masing konstruk validitas diskriminan dalam aplikasi Smart PLS atau sejenisnya. Uji validitas diskriminan dapat dilakukan dengan menggunakan nilai cross-loading, kernel locker, Cross-Regression, dan Heteroid Moneroid atau HTMT. Selanjutnya, uji reliabilitas. Reliabilitas adalah kemampuan instrumen yang cukup andal dalam mengumpulkan data atau mengukur variabel dengan memberikan hasil yang tetap baik secara konsisten saat digunakan berulang kali pada objek yang sama untuk mengukur tingkat reliabilitas variabel penelitian. Maka digunakan koefisien alpha atau Cronbach's alpha dan composite reliability. Item pengukuran dikatakan reliable jika memiliki nilai Cronbach's alpha atau composite reliability lebih dari 0,7. Bisa di next. Sebelumnya. Selanjutnya, uji inner model atau model struktural. Nah, uji model struktural ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan kompleks antara variabel dalam suatu fenomena dan untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Inner model dievaluasi dengan melihat nilai R-square. Perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk menggambarkan ada atau tidaknya laten eksogen. Variabel secara signifikan berpengaruh terhadap variabel laten endogen. Nah, adapun cara pengujian dilakukan pada model struktural. Yang pertama ada R-square. R-square adalah ukuran statistik yang digunakan untuk menentukan proporsi varians dalam variabel dependent yang dapat diprediksi atau dijelaskan oleh variabel independen. R-square dapat dikenal sebagai koefisien determinasi. Ini adalah model yang baik untuk analisis regresi linear. Nilai R-square untuk mengetahui kekuatan prediksi model struktural dalam analisis SEM-PLS. Kriteria nilai R-square yang mendekati 0,67 dinilai akurat, 0,33 sebagai moderat, dan 0,19 sebagai lemah. Selanjutnya ada Chi-square. Chi-square digunakan untuk menilai kemampuan prediktif model. Ini menunjukkan seberapa baik modelnya dapat memprediksi nilai variabel dependent yang tidak terlihat berdasarkan variabel independen yang ada. Nilai Q2 atau Chi-square dihitung melalui teknik validasi silang, cross validation. Jika Q2 atau Chi-square lebih dari 0, ini menunjukkan bahwa model memiliki relevansi prediktif. Sedangkan nilai Q2 kurang dari 0 menunjukkan bahwa model kurang mempunyai relevansi prediktif. Selanjutnya ada uji hipotesis. Uji hipotesis adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji pernyataan atau hipotesis tentang suatu parameter populasi berdasarkan data sampel. Tujuannya yaitu untuk menentukan apakah ada cukup bukti dalam data untuk mendukung atau menolak hipotesis yang diajukan. Dalam pengujian hipotesis ini, terdapat dua pengujian, yaitu pengaruh langsung dan tidak langsung. Yang pertama ada Fat coefficient. Dalam analisis PLSM, nilai direct effect ini istilahnya disebut juga koefisien jalur. Selanjutnya dilakukan pengukuran Fat coefficient antara konstruk untuk melihat signifikansi dan kekuatan hubungan tersebut dan juga untuk menguji hipotesis. Nilai koefisien jalur berkisar antara kurang 1 minus 1 hingga 1. Nilai Fat coefficient semakin mendekati nilai 1, hubungan kedua konstruk semakin kuat. Hubungan yang mendekati minus 1 mengindikasikan bahwa hubungan tersebut bersifat negatif. Yang kedua ada p-value. Dalam penelitian, kita dapat mengetahui apakah hipotesis diterima atau ditolak dengan melihat hasil perhitungan p-value yang diperoleh melalui proses bootstrapping di Smart PLS. Apabila nilai p-value lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi adalah signifikan. Sedangkan apabila nilai p-value lebih besar dari 0,05, menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan yang signifikan.
Sedinix. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.